terima kasih kepada para guru besar, sejawat senior, dan teman-teman sekalian yang masih berkenan hadir untuk menyaksikan simposium kami ya dari Jakarta Diabetes Meeting tahun 2020 ini. Topik saya kali ini adalah tentang men's health in diabetes. Ya, jadi nanti ada beberapa aspek yang akan kami sampaikan berdua ya. Saya sendiri sebagai pengantar akan menyampaikan tentang apa itu diabetic induced dysfunction erection. Ya, dan kedua nanti akan dibahas tentang pengelolaannya atau dalam hal ini adalah penggunaan PDA inhibitor untuk kasus-kasus disfungsi ereksi pada diabetes. Baik, saya akan mendahului, saya akan share slide saya. Oke. Baik, ini topik saya yang akan saya sampaikan. Jadi kita akan berkelana melihat permasalahan, salah satu permasalahan yang sering dijumpai pada pasien-pasien diabetes yang mungkin selama ini silent ya, tidak terlalu banyak diangkat, atau mungkin banyak pasien-pasien yang agak malu mau menyampaikan permasalahannya pada dokter atau pada kita semua. Jadi mungkin nanti beberapa hal terkait bukan hanya diabetes saja, tapi terkait dengan komorbid lain ya yang akan menyebabkan kondisi yang sama pada kondisi munculnya keluhan disfungsi ereksi. Ya, ini beberapa hal yang akan saya sampaikan ya terkait dengan masalah diabetes, dan mungkin nanti akan mengangkat juga beberapa faktor risiko yang terkait ya, seperti tentang metabolic syndrome yang biasanya tidak bisa terpisahkan dari pasien-pasien dengan diabetes, karena beberapa komorbid atau beberapa komorbid itu selalu bersamaan ya munculnya, karena dasar dari munculnya beberapa faktor risiko ini adalah hampir sama ya, awalnya itu sebagai resistensi insulin, serta akhirnya mengangkat sedikit tentang hipogonadisme dan mengutip farmakologi pengobatannya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Widi. Ya, mungkin kita kembali ke kondisi kita saat ini ya, bahwa kalau kita melihat dari beberapa kali penelitian survei kesehatan dasar di Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkes, yaitu Riskesdas tahun 2007, 2013, dan 2018, kita melihat bahwa penyakit-penyakit terkait dengan komponen metabolic syndrome itu makin lama makin tinggi ya. Kalau kita perhatikan untuk diabetes saja saat ini sudah 10,9%. Ini pada tahun 2018 yang lalu. Mungkin setelah 5 tahun sekarang ini saya rasa angka ini masih akan tetap tinggi ya, mungkin sudah sekitar 12,9%. Nah, terkait dengan beberapa parameter tadi yang saya sampaikan, bahwa metabolic syndrome itu mempunyai patofisiologi yang sama ya, karena masing-masing penyakit ini didasari oleh adanya resistensi insulin yang kemudian akan menyebabkan suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya penebalan atau terjadinya aterosklerosis pada dinding pembuluh darah. Kita tahu bahwa dinding pembuluh darah kita ini, baik di jantung ataupun di susunan paru, susunan saraf pusat, ataupun di organ genital kita, itu tersusun dari lapisan sel endotel, di mana secara fungsional endotel ini akan menghasilkan suatu mediator yang berfungsi untuk vasodilator. Jadi kalau hal ini terjadi, kita akan bisa bayangkan bahwa kemampuan dilatasi dari corpus callosum itu akan terhambat ya, akan terganggu, sehingga aliran darah akan melambat, akan menyebabkan munculnya keluhan yang kita sebut sebagai disfungsi ereksi. Nah, ini terminologinya. Jadi adalah ketidakmampuan untuk mencapai ereksi atau untuk mempertahankannya. Jadi ada dua terminologi yang harus kita perhatikan, bahwa apakah dia mampu untuk ereksi maksimal, kalau sudah mampu, apakah dia mampu mempertahankannya untuk terjadinya hubungan seksual yang memuaskan. Nah, kalau kita lihat definisi ini untuk orang diabetes, variasi gradasi gangguan yang terjadi itu sangat beragam ya, mulai dari yang ringan sampai nanti saya akan sampaikan kepada kondisi yang sangat berat, yang mana tidak ada kemampuan sama sekali dari ereksinya untuk yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat prevalensinya, ini rata-rata memang cukup tinggi ya. Kalau dilihat di usia 40 tahunan ke atas, itu sudah kita dapatkan angkanya sekitar 33% sampai 52%. Ini pada populasi yang masih normal ya, bukan suatu kondisi khusus.
Berarti kita lihat kalau pada kondisi yang lebih detail lagi, yang disertai dengan penyakit-penyakit komorbid, itu angka ini tentu akan meningkat lebih tinggi dari populasi yang biasa. Nah, kalau kita lihat bahwa kaitan antara ID dengan diabetes ini ada beberapa common faktor risiko, ya, bahwa kita melihat ada beberapa banyak faktor ya yang bisa menyebabkan munculnya keluhan seperti ini, mulai dari adanya pertambahan usia, usia lanjut, kendali metabolik yang jelek, sedentary life, ada juga saat ini sudah teridentifikasi adanya penurunan produksi dari hormon testosteron juga akan menyebabkan faktor-faktor ini menjadi lebih besar lagi. Ya, saudara sekalian, jadi kalau kita melihat dari gambaran kondisi penyakit ini, bahwa ada hubungan yang sangat erat ya antara AAD dengan diabetes ya. Walaupun keluhan ini sebenarnya menimbulkan kecemasan yang cukup tinggi, tapi biasa jarang disampaikan oleh bersangkutan, kecuali dokternya yang aktif menanyakan apakah sudah ada gangguan atau keluhan seperti ini. Nah, keluhan ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi dari anamnesis saja ya. Jadi kalau kita perhatikan makin lama seseorang itu menderita diabetes, maka risiko untuk mengalami adanya gangguan erectile dysfunction itu makin besar ya. Jadi makin lama diabetesnya, maka prevalensi untuk terjadinya akan makin tinggi pada pasien-pasien diabetes. Nah, ini data tahun 2021 dari RSCM, dari salah satu peserta program jika spesialis kita dari Dr. Sergio yang memperlihatkan bahwa dari 86 responden yang didapat yaitu diabetes dipolitik jalan, kita dapatkan angka 59% dengan keluhan disfungsi ereksi yang bervariasi dari yang ringan, sedang sampai berat, dan kita dapatkan yang berat itu sebagian besar ya 27,9. Dan kalau kita bandingkan dengan data-data lain, kondisi ini tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita lihat keluhan yang muncul pada pasien-pasien dengan vaksin ini kadang-kadang bisa juga kita gunakan sebagai suatu marker atau petanda ya untuk pasien-pasien diabetes yang belum terdiagnosis ya. Karena kalau kita lihat bahwa patofisiologis atau proses terjadi kerusakan pembuluh darah itu sudah mulai terjadi pada waktu kondisi pradiabetes yang mana tadi saya sudah sampaikan resistensi insulin menjadi peranan sangat penting. Sehingga kalau kita melihat pada kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terdiagnosis diabetes dan datang dengan keluhan disfungsi ereksi, maka kita dapatkan ada beberapa faktor risiko atau kemungkinan yang lebih tinggi ya 2,2 odds ratio pada pasien-pasien yang disfungsi ereksi yang ternyata kemudian diabetes. Ya, jadi diagnosis dari diabetiknya itu terjadi pada waktu dia mengeluh adanya disfungsi ereksi. Sehingga dengan melihat gambaran seperti ini, ya kita ada baiknya memang kasus-kasus seperti ini kita lacak juga faktor risiko kemungkinan adanya diabetes, walaupun pasien yang bersangkutan sudah menyatakan adanya diabetes sebelumnya. Nah, ini patofisiologi kompleks dari diabetic erectile dysfunction ya. Kalau kita perhatikan bahwa diabetes itu kan ternyata bukan hanya sekedar hiperglikemia, ya. Ternyata nanti ada faktor-faktor lain, ada hiperlipidemia, ada hipertensi, ada obesitas, dan ada sedentary lifestyle. Nah, semua ini akan menuju suatu perjalanan penyakit atau patofisiologi yang menyebabkan gangguan vaskuler, gangguan saraf tepi, ada gangguan produksi hormon testosteron, dan ada faktor lokal yang mungkin akan mempengaruhi munculnya keluhan. Nah, secara keseluruhan akan terjadilah penurunan mediator vasodilator dari nitric oxide yang menyebabkan adanya gangguan aliran darah ke korpus kavernosum. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya ID pada pasien dengan diabetes. Selain itu, perlu juga kita perhatikan karena long standing diabetes itu ternyata bukan hanya menyebabkan kelainan fisik, tetapi kelainan psikis juga akan menjadi salah satu pemberat. Sehingga pada waktu kita menghadapi kasus-kasus ini, ingat ada faktor psikologis yang perlu juga kita gali, apakah ini akan mempengaruhi munculnya disfungsi ereksi pada pasien diabetes.
Nah, ini mekanisme lebih detail ya yang menunjukkan bagaimana terjadinya gangguan aliran darah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada perubahan struktural dan ada perubahan fungsional. Perubahan struktural ini terkait dengan gangguan munculnya aterosklerotik ya, yang menyebabkan terjadi penyempitan aliran darah, dan selain itu juga bahwa hiperglikemi yang terjadi baik pada satu maupun kedua itu akan menyebabkan gangguan pembentukan matriks ekstraseluler di korpus cavernosum. Sehingga kalau kita perhatikan pada suatu masa panjang setelah long standing diabetic, itu akan terjadilah kerusakan dari korpus cavernosum yang menyebabkan terjadi kemampuan dilatasi menjadi berkurang. Selain itu juga disertai oleh adanya gangguan fungsional karena produksi mediator vasodilator untuk pembuluh darah di korpus cavernosum juga terganggu. Jadi ada dua proses yang kompleks ya, gangguan struktural dan perubahan fungsional dari korpus cavernosum ini. Nah, kalau kita lihat seberapa jauh sih sebenarnya kendali gula darah mempengaruhi severitas disfungsi ereksi. Jadi dalam penelitian ini terlihat bahwa kalau kita perhatikan pengendalian gula darah yang baik ya pada sekadar intervention cohort study yang panjang, itu terlihat bahwa makin baik kendali gula darah maka resiko untuk terjadinya disfungsi ereksi menjadi menurun ya. Berbalikan kalau makin tinggi kadar HbA1c-nya maka resiko untuk terjadinya gangguan ini juga akan lebih tinggi pada pasien-pasien dengan diabetes. Maka pada pengobatan dengan keluhan disfungsi ereksi ada baiknya faktor metabolik yang lain juga kita perhatikan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. Nah, jadi tadi sudah sampaikan bahwa secara garis besar, secara keseluruhan, bahwa proses kerusakan yang terjadi atau fakomekanisme terjadinya ini pada diabetes itu meliputi faktor vaskuler, aerogenik, hormonal, vinyl itu sendiri, atau ada faktor pengobatan serta faktor psikologis. Jadi ini harus diperhatikan pada waktu kita berolah. Nah, kita tahu bahwa pasien diabetes kita itu umumnya ya sudah masuk ke usia di atas 40, di atas 50, di mana secara natural sendiri usia itu juga akan mempengaruhi munculnya disfungsi ereksi. Sehingga kalau kita lihat dari slide ini, makin usianya makin lanjut, prevalensi kejadian ini akan makin besar. Nah, kalau kita bayangkan seandainya di atas usia 40, 50, dan 60 tahun sudah juga disertai dengan long standing diabetic, berarti angka kejadian ini akan makin lebih tinggi lagi atau mungkin lebih berat gradasi dari disfungsi ereksinya. Nah, ada peran aktivitas fisik yang juga perlu kita perhatikan. Jadi orang-orang yang kurang aktivitas fisik itu bisa mempengaruhi berat ringannya dari DA yang dialami. Sehingga ada satu studi yang menyarankan coba lakukan lifestyle modification dengan exercise, karena ternyata exercise itu dapat meningkatkan skor dari international index skor dari fungsi dari IF5 ya. Sehingga kalau kita combine atau pengobatan dengan aktivitas fisik, kita harapkan angka keberhasilannya, angka peningkatan perbaikan dari disfungsi ereksi akan menjadi lebih baik. Nah, ini terkait dengan tadi gambaran aterosklerotik. Kita tahu bahwa pembuluh darah penis sama pembuluh darah koroner itu berbeda ya, jauh lebih kecil. Sehingga kalau kita melihat gambaran seperti ini, bahwa pada waktu seseorang mulai terjadi ada keluhan disfungsi ereksi yang mana kita kaitkan dengan endothelial dysfunction, kita juga bisa melacak kondisi ini sebagai suatu prognostik ya, bisa memprediksi terjadinya serangan jantung di kemudian hari. Karena kita tahu bahwa begitu ada gangguan vaskuler pada pembuluh darah korpus cavernosum, maka sebenarnya proses yang sama juga sudah terjadi di pembuluh darah koroner. Sehingga pada waktu keluhan itu muncul, sebaiknya keluhan disfungsi ereksi juga dievaluasi untuk bagaimana performa dari koroner ya. Nah, dalam slide ini diperlihatkan ya, jadi bahwa menyokong slide sebelumnya disfungsi ereksi terjadi pada orang-orang yang dengan penyakit jantung koroner itu bisa terjadi 3 sampai 5 tahun lebih awal sebelum keluhan jantung koroner itu muncul.
Ya, jadi dengan data seperti kita harus lebih aware terhadap problem lain ya terhadap dari keluhan disfungsi ereksi yang dihadapi oleh si pasien. Nah, kami masukkan ke dalam satu kondisi lain ya, selain diabetes adalah metabolic syndrome. Karena kita tahu metabolic syndrome itu terdiri dari beberapa komponen ya. Selain kadar gula darah tinggi juga ada hipertensi, trigliserida, terus kadar LDL dan lingkar perut. Jadi ini beberapa kondisi yang digabung jadi satu yang ternyata juga meningkatkan angka kejadian erectile dysfunction pada kelompok metabolic syndrome. Walaupun mungkin diabetesnya masih dalam kondisi yang pra-diabetes, belum sampai diabetes. Nah, Izin dokter, waktu presentasi sisa 5 menit, dok. Oh ya, terima kasih. Jadi beberapa komponen yang sudah teridentifikasi kita sudah sampaikan bahwa HDL, triglycerid, glukosa, dan HbA1c mempunyai peran juga ya terhadap kejadian dari ED. Mungkin kalau komponen-komponen ini muncul bersamaan, kita bisa memprediksi bahwa ED yang dialami akan lebih berat pada pasien-pasien seperti ini. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa metabolic syndrome itu menyebabkan adanya penurunan aliran darah ya. Jadi di sini pemeriksaan peak flow, peak systolic velocity pada corpus cavernosum yang memperlihatkan adanya aliran yang lebih rendah dibandingkan pada kelompok yang tidak match ya. Jadi artinya ini menyokong teori yang bahwa aliran darah kepada corpus cavernosum itu sudah terjadi penurunan. Nah, ini kembali ke karakteristik dari laporan kita ya. Kalau kita lihat di RSCM sendiri dari 86 subjek, kita lihat bahwa faktor-faktor komponen metabolic syndrome yang ada itu sudah ditemukan juga ya. Ada faktor dislipidemia, ada hipertensinya, terus ada usia diabetesnya sendiri dan lamanya diabetes itu sendiri. Jadi kalau kita lihat memang karakteristik ini akan makin lebih berat pada pasien-pasien diabetes terutama yang sudah lebih dari 5 tahun. Nah, kenapa terjadi hubungan metabolic dengan hypogonadism? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa di dalam komponen metabolic syndrome kita salah satu komponen adalah visceral obesitas. Itu dapat menyebabkan produksi testosteron menurun ya. Di mana hal ini bisa terjadi menyebabkan terjadinya adanya mediator inflamasi ya yang beredar akibat sentral obesitas ya. Sehingga kalau kita lihat dalam kaitan seperti ini, suatu saat kita akan mendapatkan hubungan antara METS, DE dengan hypogonadism ya, terutama pada pasien-pasien diabetes lanjut yang obes ya. Karena faktor-faktor ini ternyata akan menekan dari hipotalamus dan hipofisis untuk menstimulasi atau menghasilkan gonadotropin hormon atau luteinizing hormon, sehingga akan menyebabkan produksi dari testosteron dari testis akan menurun. Ya, diagnosis ini yang paling mudah, mungkin nanti Dokter Widi akan menjelaskan lebih terang. Cuma secara mudah kita bisa mengambil analog ya beberapa gambaran seperti ini. Kira-kira pasien itu ada di daerah yang severe atau yang masih mild atau masih normal. Jadi ini dengan pertanyaan sederhana kita bisa mendiagnosis atau mempunyai screening dengan International Index of Erectile Function 5. Di sini beberapa komponen penting ya terkait dengan bagaimana kemampuan dia kemampuan pensil ereksi dan dipertahankan dan bisa melakukan penetrasi serta mempertahankan selama hubungan itu berlangsung. Jadi komponen-komponen 5 pertanyaan itu mengarah ke patofisiologi terjadi disfungsi ereksi. Ya, pengelolaannya nanti lebih detail. Yang paling penting adalah kalau di TC kita ya bahwa treatmentnya per slide kita bisa menggunakan PDA inhibitor atau vacuum. Selanjutnya adalah suatu tindakan atau alternatif dengan intervensi ya penyuntikan atau mungkin protesis dari penile protesis. Ya, ini intinya sebenarnya nanti pada waktu kita menggunakan PDA inhibitor ada namanya EPC ya, endocell. Ini suatu komponen dari stem cell ya dari sum-sum tulang
endothelial progenitor cell, yang mana fungsinya kalau dia dimobilisasi oleh PDA itu akan memperbaiki dinding-dinding pembuluh darah, ya. Endotel pembuluh darah yang tadinya rusak akan direparasi oleh EPC. Sehingga dengan adanya EPC yang makin banyak mobilisasinya, kita harapkan fungsi dari sel endotel menjadi baik, produksi nitrate oxide akan menjadi baik, sehingga dampaknya akan terjadi kemampuan dia untuk melakukan vasodilatasi dari dinding pembuluh darah di corpus cavernosum. Nah, ini beberapa uji klinik ya, bahwa untuk diabetes sudah terbukti ya bahwa penggunaan sildenafil atau PDE5 inhibitor itu ternyata dapat meningkatkan skor ereksi menjadi lebih baik ya. Ini perbandingannya antara pasien yang mendapat dan yang tidak mendapatkan ya, bahwa terlihat adanya peningkatan dari skor erectile function-nya menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Dan ini satu, sebelum saya akhiri slide ini, bahwa ternyata kalau pasien-pasien DE yang mengalami hipogonadisme, jadi penggunaan replacement testosteron itu bisa memperbaiki kualitas dari ereksinya, ya. Jadi kalau kita lihat gambaran seperti ini, kita bisa mengarahkan atau mendiagnosis atau mencari apakah benar pasien ini ada mengalami hipogonadisme atau tidak. Kalau ya, kita bisa mengkombinasi penggunaan PDE5 inhibitor dengan preparat testosteron sintetik. Dan ini beberapa literatur yang menunjukkan efek penggunaan dari replacement terapi, ya, terutama pada orang-orang di atas 60 tahun. Ternyata fungsinya bukan hanya memperbaiki fungsi ereksi, tetapi juga dia memperbaiki beberapa fungsi metabolik, misalnya perbaikan BMD, komponen tulang, ya, bisa memperbaiki type diabetesnya sendiri, kendali gula darah menjadi lebih baik, memperbaiki definisi dan dapat memperbaiki kualitas hidup, ya. Jadi kita mulai memikirkan kemungkinan adanya hipogonadisme pada pasien-pasien diabetes itu yang sudah lanjut atau sudah di atas 20 tahun. Ya, ini slide saya terakhir. Jadi kita ketahui bahwa prevalensi AD pada diabetes itu cukup tinggi, ya. Patofisiologinya sangat kompleks, multi faktor, ya, dengan faktor risiko yang beragam. Manajemennya mungkin perlu melibatkan multidisiplin, ya, tidak hanya dari sisi saja atau dari sisi urologi saja. Jadi salah satu option untuk pengobatan adalah penggunaan PDE inhibitor karena basicnya dia memperbaiki patofisiologi terjadinya gangguan disfungsi endotel yang terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan metabolik, sehingga PDE inhibitor juga akan memperbaiki fungsi ereksi dan juga memperbaiki kualitas udara dari pasien diabetes. Ya, jadi secara farmakologi bahwa PDE5 inhibitor dapat dikombinasi dengan testosteron untuk perbaikan DE pada diabetes dengan hipogonadisme. Dan meta-analisis memperlihatkan bahwa si sildenafil mempunyai efikasi yang cukup tinggi untuk pengobatan disfungsi ereksi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya undang Dr. Widi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Dr. Widi. Baik, selamat siang Dr. Yunir dan juga panitia JDM. Terima kasih atas undangannya. Izin untuk share screen. Oke, baik. Selamat siang. Jadi siang ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mengoptimalisasi terapi PDE5 inhibitor pada kasus-kasus pria dengan diabetes yang mungkin juga dengan ada kasus disfungsi ereksinya. Ini disclosure-nya disponsori oleh Pfizer, tapi kita akan membahas secara evidence-based. Outline-nya tadi mungkin sudah dibahas panjang lebar bagaimana mengenai ED yang mungkin dipicu oleh DM, dan juga nanti kita akan bicarakan bagaimana terapi-terapinya khususnya mengenai PDE5 inhibitor. Untuk secara epidemiologi, tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Dr. Endina, cuma mungkin perlu mengingatkan kembali bahwa disfungsi ereksi ini merupakan dari definisinya ada dua hal, jadi adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan dan juga menjaga. Jadi menjaga ereksi sampai pada pasien tersebut mencapai sexual performance yang memuaskan. Dan kalau kita lihat memang risiko ED pada pasien DM ini 3,62 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak ED. Dan memang secara umum pada kasus-kasus yang DM, ED ini merupakan salah satu seksual disfungsi yang paling tinggi.
Artinya tidak hanya kalau disfungsi seksual itu tidak hanya DH, mungkin ada juga masalah gangguan ejakulasi, gangguan orgasme, tapi disfungsi ereksi ini adalah kasus yang paling tinggi di populasi kasus seperti ini. Dan secara umum kejadiannya lebih cepat 10-15 tahun dan biasanya lebih berat dan juga biasanya lebih tidak responsif terhadap treatment. Dan kalau kita lihat memang dari pasien-pasien ID dengan DM ini hanya 14% yang menjalani terapi, sehingga memang dikatakan bahwa kasus-kasus seperti ini masih underdiagnosed dan juga undertreated, sehingga memang dikatakan GP ini ataupun dokter-dokter spesialis kita harus proaktif untuk istilahnya terbuka untuk diskusi kepada pasien. Untuk faktor risikonya, untuk kasus-kasus pada DMID ini, misalnya ada usia lebih dari 40 tahun, durasi DM-nya lebih dari 10 tahun, level testosteron yang mungkin kurang dari 8, ada juga neuropati perifer dan juga mungkin kehidupan sedenter, ini juga menjadi faktor risiko untuk terjadinya DM ini lebih tinggi. Untuk mekanismenya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. M. Yuni, saya rasa saya skip. Dan ini juga mekanisme molekulernya bahwa memang DMID ini untuk secara treatment agak susah ditangani, lebih berat, dan juga lebih resisten. Penyebabnya kenapa? Karena mungkin secara molekuler untuk level NO, nitric oxide-nya itu rendah dibandingkan dengan yang bukan yang DM. Kalau kita lihat, memang sebenarnya NO ini, nitric oxide ini merupakan salah satu kunci ya untuk dia bisa memulai ereksi. Jadi tidak hanya masalah cGMP, tapi nitric oxide ini yang biasanya kita hasilkan pada saat pemberian stimulasi seksual bisa dengan menghidu, penciuman segala macam itu meningkat, tapi pada kasus-kasus yang dengan DMID ini akan rendah dan juga resisten. Gitu. Jadi dan juga selain itu secara level testosteron juga lebih rendah. Untuk evaluasi dari DMID ini prinsipnya sama seperti kasus-kasus disfungsi ereksi pada umumnya, namun memang kita perlu secara holistik mengetahui kembali bahwa kita harus menilai misalnya tadi dengan Dr. Emino sudah dijelaskan dengan skor IEF, dengan SHIM, dan juga tentunya kita harus melihat bagaimana faktor-faktor risiko lainnya seperti hipertensi, kolesterol, DM, dan juga yang paling penting juga kita harus menilai bagaimana psikososialnya, karena memang kita lihat bahwa kasus biopsikososial dari pasien ini harus kita gali. Jadi tidak hanya masalah biologisnya, tapi juga secara psiko dan juga sosial ini juga harus digali. Dan setelah itu baru kita lihat bagaimana pemeriksaan fisik secara fokus. Jadi apakah ada kelainan deformitas penis, apakah ada kelainan prostat, apakah ada tanda-tanda hipogonadisme, dan juga bagaimana status kardiovaskularnya. Karena secara umum misalnya seperti kelainan peroni atau misalnya ada masalah mikropenis ataupun gangguan prostat seperti adanya radang prostat, ini juga bisa menjadi suatu faktor risiko pencetus disfungsi ereksi. Setelah itu baru kita lihat laboratory testnya, minimal yang kita lakukan adalah profil lipid dan juga testosteron total memang bila mana diindikasikan. Memang dengan cara seperti ini kita bisa screening apakah memang kasus-kasus pasien ini ada masalah sindrom metabolik atau tidak. Untuk treatment ID dari guideline EAU 2022, dulu mungkin kita mengenal ada 3 level konsep tadi dijelaskan Dr. Yuni, tapi memang di sini makin ke sini dari EAU itu melihat bahwa mungkin agak disamaratakan karena memang mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan juga kebutuhan pasiennya, karena mungkin ada beberapa pasien yang lebih cocok dengan obat tertentu atau mungkin dengan terapi lainnya tertentu. Walaupun kalau kita lihat secara implicit, explicit di sini walaupun sama rata, tapi memang nanti dari guideline EAU ini juga mengatakan bahwa PD5 inhibitor ini masih menjadi first line-nya untuk terapi disfungsi ereksi. Secara prinsip untuk treatment dari DM ini tentunya kita tidak harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi pasien, tailor based, dan kita harus serta-merta jangan memberikan harapan yang tanda kutip muluk-muluk dengan kasih harapan palsu, karena apabila misalnya pasien itu HHS-nya awalnya sudah 1, nah itu kita jangan langsung mengharapkan dan bilang ke pasien, oh nanti Bapak ereksinya akan kembali lagi menjadi seperti muda. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bilang secara perlahan-lahan, walaupun nanti kita akan bilang targetnya adalah kita bisa penetrasi dan juga sampai nanti mempertahankan sampai bisa ejakulasi. Jadi ereksinya itu dari awal sampai akhir bisa terjaga. Ini yang tadi saya bilang bahwa PD5 inhibitor ini sampai saat ini masih menjadi first line dengan strength rating untuk evidence base-nya yang kuat. Kenapa? Karena memang sifatnya dari PD5 inhibitor ini tidak invasif dibandingkan dengan terapi lainnya, efektif dan juga sebenarnya cukup well tolerated. Dan kalau lihat dari paper juga memang dikatakan lebih dari 74% pria itu yang dengan DI ini mengatakan bahwa
dia sudah membandingkan dengan terapi-terapi lainnya itu masih tetap ujung-ujungnya mengutamakan oral PDE5 inhibitor dibandingkan dengan terapi lainnya. Untuk mekanisme PDE5 inhibitor tentunya kita harus melihat bahwa proses-proses dengan kita melakukan PDE5 inhibitor inhibisi ini akan terjadi inhibisi dari degradasi CGMP sehingga akan menurunkan level kalsium dari intraseluler sehingga akan mengakibatkan relaksasi dari otot-otot polos di arteri dan juga trabekulasi dari penis dan sehingga akan mengakibatkan ereksi penis. Walaupun kita tentu harus melihat bahwa nitric oxide di sini ini sangat penting karena ini yang menjadi istilahnya jadi bahan bakar untuk terjadinya proses ereksi ini, di mana NO ini diperlukan akan dikeluarkan apabila dilakukan rangsangan stimulus. Jadi kalau misalnya kita minum obat, pria-pria minum obat tapi nggak diberikan stimulasi oleh istrinya atau pasangannya, maka ini tidak akan terjadi. Jadi ini juga merupakan jadi suatu hal yang nanti apabila kita rencana memberikan PDE5 inhibitor, harus diberikan edukasi untuk diberikan stimulasi juga. Untuk preparatnya cukup banyak ya, ada beberapa variasi obat golongannya. Jadi pertama ada sildenafil, tadalafil, dan juga vardenafil. Dan kalau kita lihat di sini juga memang dibagi lagi menjadi 2 golongan besar, ada yang sifatnya on demand, artinya kita berikan bila memang dibutuhkan pada saat berhubungan, dan juga ada yang sifatnya once a day. Jadi ini memang nanti ada beberapa kasus yang cukup mungkin lebih sesuai dengan on demand, juga ada yang sesuai dengan yang once a day. Dan yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa mengenai onsetnya. Jadi onset kerjanya itu berbeda-beda antar obat. Kalau misalnya sildenafil ini bisa antara setengah sampai 1 jam, sedangkan kalau yang tadalafil setengah jam. Dan half-life-nya tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang nanti bisa kita pertimbangkan dalam pada saat pemberian obat ini. Karena misalnya seperti sildenafil ini half-life-nya 2,6 sampai 3,7, sedangkan yang tadalafil ini cukup jauh bedanya antara 17 bahkan sampai 21 jam. Jadi ini nanti yang akan mungkin secara efek juga berpengaruh secara panjangnya, dan ini juga nanti akan berpengaruh juga dari sisi efek sampingnya. Nah, kalau kita lihat memang secara habit seksual ini pria dari beberapa negara, dari Brazil, China, Taiwan, Italia, dan lain-lain, ini dikatakan bahwa secara total itu 83% pria itu lebih dalam hal hubungan seksual itu seringnya lebih terjadwal, artinya tidak yang sifatnya yang spontan. Jadi mereka lebih sifatnya sudah tahu planning kira-kira kapan, harinya apa, jam berapa. Nah, itu mereka lebih rata-rata seperti ini. Dan memang secara jadwal juga biasanya antara 5 sampai 6 kali dalam sebulan. Jadi memang bisa dikatakan ini dari sisi schedule-nya itu cukup moderat, artinya tidak terlalu sering tapi tidak terlalu jarang juga. Dan dikatakan bahwa sildenafil ini merupakan obat pertama yang di-approve oleh FDA untuk treatment ED, di mana memang sifatnya sejauh ini masih sangat-sangat digunakan untuk yang on demand dengan dosis antara 25, 50, dan juga 100 mg dengan onset kerjanya 15 sampai 60 menit. Dan kalau kita lihat bagaimana efektivitas sildenafil untuk disfungsi ereksi pada kasus-kasus DM, jadi di sini ada 205 pasien dengan usia lebih dari 37 tahun dengan ED dengan diabetes tipe 2 minimum 6 bulan, diberikan 25 sampai 100 mg selama 12 minggu, dan memang kita lihat secara skor IF-nya itu jauh lebih tinggi pada semua kasus. Dan walaupun pada kasus-kasus yang memang ada disfungsi ereksi dengan DM, ini dikatakan membutuhkan dosis yang lebih tinggi sampai 100 mg. Jadi memang dikatakan bahwa pada kasus-kasus yang dengan DM dan juga ED membutuhkan dosis sildenafil lebih tinggi. Dan kalau kita lihat memang ini juga dengan improve-nya IEF dan juga pada kasus-kasus seperti ini tidak tergantung, tidak pada dipengaruhi oleh glycemic control dan juga faktor-faktor risiko dari kardiovaskular dan juga komplikasinya. Dan bagaimana efikasi ini juga pada kasus-kasus yang DM induced ED. Jadi secara molekuler pada penelitian ini dia menggunakan fase 1 di mana dia menggunakan daily sildenafil 50 mg selama 1 minggu, dan juga setelah itu menggunakan 100 mg per 3 minggu, dan juga fase 2-nya baru diberikan yang on demand itu selama 12 minggu. Dan kita lihat bahwa dalam hal kita lihat secara markernya itu ternyata terjadi peningkatan CGMP dan juga penurunan dari 8-isoprosen dan juga IL-8, sehingga ini menandakan bahwa dari treatment dari sildenafil ini bisa memperbaiki dari fungsi endotelnya dari secara sistemiknya. Dan bagaimana perbandingan antara sildenafil dan juga placebo pada ED pada pasien-pasien dengan komorbid? Kalau kita lihat ini memang secara umum
penggunaan sildenafil ini bisa meningkatkan fungsi ereksi terlepas dari komorbidnya itu apa. Jadi memang sebenarnya cukup aman dan memang cukup ada efektifnya dalam hal perbaikan ereksi. Ini ada studi lainnya yang juga cukup menarik karena penggunaan obat-obat ini membandingkan antara sildenafil, tadalafil, dan juga vardenafil, dan dilihat secara parameter hemodinamik USG-nya. Dan juga selain itu juga secara AEF score dari kuesioner juga dilihat. Dan kalau kita lihat memang secara umum dari semua PDE5 inhibitor itu secara AEF score-nya cukup pada perbaikan secara signifikan, walaupun secara parameter hemodinamik penis secara USG-nya itu ternyata tidak semuanya. Jadi misalnya seperti peak systolic velocity-nya itu meningkat hanya pada kasus kelompok yang menggunakan sildenafil 50 dan 100 mg. Namun untuk yang resistive index, ini kalau kita lihat resistive index ini berkaitan dengan beta rigidity dari penisnya, ini hanya terlihat pada kasus atau kelompok sildenafil 100 mg. Gitu. Jadi memang ada beberapa, walaupun secara golongannya itu sama-sama PDE5 inhibitor, tapi ternyata kalau kita lihat secara efeknya memang bisa ada terjadi perbedaan antara sildenafil dengan juga kelompok lainnya. Ini kalau kita lihat juga, jadi sildenafil ini bisa dikatakan PDE5 inhibitor yang unik ya, untuk dia bisa memperbaiki penile flow parameter setelah 8 minggu treatment period, di mana setiap minggunya itu diberikan 2 kali. Jadi kalau kita lihat memang secara flow dari peak systolic velocity-nya itu ada terjadi perbaikan. Dan ini meta-analisis yang cukup menarik juga, network ini dilakukan dari jurnal EAU ya. Jadi dari penurologi mereka membandingkan semua golongan PDE5 inhibitor ini dari meta-analisis dari 47.000 pasien, jadi saya rasa cukup tinggi. Dan ini kalau kita lihat ini memang kalau ke kanan ini adalah efek samping, yang ke atas adalah efikasinya. Memang cukup yang baik adalah yang sejauh ini dibandingkan kalau kita menimbang antara efek samping dan juga efikasinya adalah yang sildenafil 50 mg secara efikasinya. Jadi walaupun ada beberapa di studi ini mengatakan kalau kita mau memberikan yang mungkin secara tolerability-nya lebih ringan, itu mungkin bisa diberikan tadalafil 10 mg karena secara efek samping lebih rendah. Dan ini juga network meta-analisis juga pada kasus-kasus yang mungkin ada masalah CVD pasien, dan dikatakan bahwa pada kasus-kasus seperti ini sildenafil yang sifatnya low dosis ini lebih superior dibandingkan lainnya apabila kita menimbang benefit dan juga risiko profil pada pasien-pasien seperti ini. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah efek sampingnya, levelnya, yang atas adalah efikasi. Jadi secara efikasi sildenafil 25 mg ini cukup baik dibandingkan yang lainnya apabila kita menilai profil benefit risk-nya. Untuk safety profile secara umum, PDE5 inhibitor untuk IDIN ini memang secara cardiovascular safety cukup baik, bahkan memang paper ini juga mengatakan cukup menarik, bisa menurunkan angka kematian. Walaupun ini paper ini harus hati-hati kita lihat karena mungkin ada banyak faktor juga yang bisa menjadi bias. Walaupun pada prinsipnya pada setiap pemberian terapi PDE5 inhibitor ini kita harus serta-merta melihat assessment cardiovascular disease-nya, karena apabila high risk, maka sebenarnya justru malah kita tidak boleh memberikan PDE5 inhibitor, termasuk juga kita tidak menyarankan untuk berhubungan seksual. Jadi malah kita harus refer ke kardiologis untuk menangani stabilisasi kondisi terlebih dahulu. Dan ini adalah alur untuk penilaian risiko berdasarkan keluhan pada disfungsi ereksi. Jadi kalau kita lihat bahwa sexual activity itu secara ekuivalen itu seperti kita berjalan naik tangga ya, dua lantai 10 detik tanpa keluhan. Dan setelah itu baru kita lihat apakah ada golongan low, intermediate, atau high risk. Nanti akan ada di slide berikutnya. Kalau misalnya nanti golongannya itu dia yang low risk, ini berdasarkan klasifikasi konsensus Princeton, maka kita bisa memberikan treatment ED secara awal dan juga intervensi lifestyle. Tapi kalau dia masuk ke golongan intermediate risk, baiknya kita melakukan stress test dengan cara ini dengan 4 menit protokol treadmill boost. Dan kalau dia memang lewat, maka dia akan masuk ke low risk. Apabila dia gagal, maka akan masuk ke high risk. Sehingga memang kalau dia masuk ke high risk, baiknya kita akan langsung refer ke kardiologis. Dan ini adalah scoring yang cukup menarik. Ini dari grupnya UK. Jadi kita bisa menilai bahwa pada pasien-pasien apabila dia ada skor masalah hipertensi, ini adalah yang angka-angka 100, ini adalah masalah systolic blood pressure-nya. Lalu ini ada golongan usianya. Dan apakah dia masuk ke smoker atau tidak, maka nanti kita bisa memplot kira-kira pasien ini dia bisa mengalami kejadian CVD untuk 10 tahun ke depan itu berapa persen.
Dan secara umum efek samping PD5 inhibitor ini memang dikatakan mild dan juga temporary, walaupun temporary ini tergantung sekali dengan durasi efek kerjanya. Jadi selain dia efek kerja, ternyata durasi yang efek kerja ini juga mempengaruhi durasi efek sampingnya. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara tadalafil, padanafil, dan juga sildenafil ini yang memang yang paling pendek secara durasi efek sampingnya adalah yang sildenafil, sehingga memang cukup mungkin antara 3,9 jam. Dan kalau kita memang secara umum bahwa hanya 8,7% ini dia tidak meneruskan PD5 inhibitor untuk safety concerns. Cara efek samping cukup bervariasi, tapi saya rasa ini cukup ringan dan tidak semua pasien mengalami ini seperti adanya headache, flushing, dyspepsia, back pain, dan lain-lain. Untuk secara cost analysis, paper ini juga cukup menarik, jadi dia membandingkan antara sildenafil dan juga terapi-terapi lainnya, dan dikatakan memang sildenafil ini kalau kita lihat ini secara cost-nya lebih rendah dibandingkan dengan terapi lainnya yang memang ini secara effectiveness-nya dibandingkan dengan effectiveness days-nya setelah dirawat. Dan untuk masalah bagaimana perbandingan antara sekarang kan banyak obat-obat yang ada generik, ada yang merek lain, dikatakan bahwa apabila kita bandingkan dengan generik dan juga yang inovator produknya, jadi yang originatornya ini ternyata secara potensi dan level of impurities zat pengotornya itu berbeda. Jadi kalau kita lihat dari beberapa obat ini ada 6 obat yang dia secara impurities-nya itu lebih dari 5%, dan juga bahkan ada satu obat yang dia lebih dari 10%. Jadi memang sebenarnya ini tidak disarankan untuk memberikan ke pasien. Dan bagaimana pada kasus-kasus PD5 inhibitor ini, pada kasus yang DMND apabila tidak respon, jadi sebaiknya kita tidak langsung kecewa ya. Jadi kalau kita udah kasih obat PD5 inhibitor tapi tidak jalan, tidak ada efek, kita jangan kecewa dulu, maka kita harus melihat bagaimana mungkin kita ada yang kelewatan. Apa kita kelewatan komorbidnya belum kita explore, atau mungkin penggunaannya juga belum baik tadi yang seperti tidak diberikan stimulasi, atau mungkin pemberiannya tidak 1 jam sebelum berhubungan, itu juga kita harus explore. Dan juga diagnosisnya apakah memang ini kasus disfungsi ereksinya karena masalah organika, atau mungkin juga ada kasus lebih ke arah psikogenik. Jadi itu juga suatu prinsip yang kalau memang ada masalah psikogenik, ya tentunya kita harus melibatkan tim psikiatri, walaupun juga ada beberapa kasus juga yang campuran, jadi ada yang kasus psikogenik dan juga yang organik. Nah, approach-nya tentunya nanti kita lihat dulu, kembali lagi, trace back lagi, dan bila mana perlu, kalau misalnya memang ada masalah DM, masalah testosteron ini harus dikoreksi. Dan mungkin kalau misalnya bila dibutuhkan, kita bisa, kan tadi ada beberapa dosis, kita bisa menaikkan dosisnya, bahkan kita bisa mengganti golongannya, atau kita lakukan kombinasi PD5 inhibitor. Ya, jadi kombinasi antara, mungkin kita bisa pakai 2 PD5 inhibitor, atau kita menggunakan terapi regimen lain, misalkan dengan vakum, dengan SWT, itu tergantung dari pasiennya, kira-kira ada plus minusnya nanti yang lebih cocok ke apakah dia lebih suka dengan vakum atau dengan yang SWT misalnya. Nah, tadi mungkin sudah sempat disinggung juga oleh Dr. Yunus, jadi pada kasus-kasus yang disfungsi ereksi dengan hipogonadisme, kita bisa memberikan secara dari guideline EAU, kita bisa memberikan terapi testosteron sebagai first line treatment yang pada kasus yang mungkin dengan hipogonadisme simptomatik dan juga yang mild, ini yang secara evidence strong. Walaupun pada kasus-kasus yang mungkin lebih berat, kita bisa kombinasikan testosteron dan juga PD5 inhibitor, walaupun ini secara evidence-nya masih weak. Memang kita ketahui bahwa biasanya ada juga PD5 inhibitor ini tidak efektif ternyata karena dia ada masalah hipogonadisme yang tidak tertangani. Jadi kita juga harus mengeksplor kira-kira apakah ada gangguan hipogonadisme atau tidak. Dan ini ada paper juga mengkombinasikan antara sildenafil dan juga dengan testosteron gel, dikatakan bahwa kombinasi ini jauh lebih baik dibandingkan monoterapi. Yang memang ini biasanya pada kasus-kasus yang dia tidak respon dengan sildenafil. Untuk secara umum tadi banyak sekali kan alternatif treatment ID. Nah, ini paper ini cukup menarik karena dia membandingkan PD5 inhibitor secara monoterapi dibandingkan dengan kombinasinya. Walaupun kalau kita lihat ini banyak sekali kombinasinya, ada dengan SWT, dengan alpha blocker, dengan antioksidan, ACE inhibitor dan lain-lain. Tapi memang secara kesimpulannya bahwa kombinasi ini ternyata jauh lebih baik dibandingkan terapi yang monoterapi. Kalau kita lihat bahwa memang ada beberapa opsi lainnya untuk terapi DE, walaupun seperti adanya vakum, dengan injeksi intrauretra, ICI, dan juga prostesis penis. Ini juga masing-masing ada plus minusnya. Jadi misalnya seperti vakum, ini ideal kandidatnya seperti pada pasien-pasien yang mungkin tua,
atau intercourse juga sudah sangat-sangat jarang sekali, dan juga dia tidak mau invasif, dan juga dia tidak mau menggunakan obat, tetap secara satisfaction rate juga sangat-sangat bervariasi antara 27-94%. Dan yang paling tinggi mungkin secara penyalur prosesis ini biasanya kita sarankan pada kasus-kasus yang mungkin sudah sangat-sangat end stage. Jadi tidak kita memberikan semua terapi tidak berhasil, ini salah satu yang paling terakhir yang bisa kita gunakan. Dan memang secara satisfaction rate cukup tinggi, di atas 90%, walaupun biasanya ini musuh utamanya adalah infeksi, terutama pada kasus-kasus yang dengan DM. Terapi ini semua secara umum ini dikatakan dia sifatnya tidak regeneratif, jadi hanya simptomatik. Nah, untuk yang sifatnya regeneratif yang bertujuan untuk dia bisa mengobati etiologi dari disfungsi ereksi berkaitan dengan pembuluh darah, saraf, dan juga masalah autopolos yang ada di dalam penis. Ini ada beberapa golongan, jadi ada yang dengan menggunakan SWT, ada yang dengan menggunakan stem cells, dan juga ada yang dengan menggunakan PRP. Walaupun dari 3 golongan terapi ini memang paling banyak studinya adalah yang SWT. Sedangkan kalau untuk yang stem cells dan juga yang PRP ini saya rasa secara evidence masih berlangsung bertambah, dan mungkin kita mesti menunggu bagaimana perkembangannya. Kalau untuk SWT memang kita juga kebetulan juga di RSCM juga kita sudah melakukan cukup banyak kasusnya, dan memang secara posisi dikatakan memang SWT ini bisa kita berikan pada pasien-pasien dengan gangguan vaskologenik yang mungkin bisa karena masalah sindrom metabolik, dan pada kasus-kasus yang mungkin dari awal dia bisa berespon dengan PD-5 inhibitor, tapi mungkin dia ingin lebih baik lagi responnya, atau mungkin dari awal kita berikan PD-5 inhibitor tidak memberikan respon, kita bisa men-switch ke terapi ini, atau sebenarnya secara first line dari awal kita berikan terapi SWT juga bisa. Balik lagi bahwa semua terapi DE ini sangat-sangat tolerance based pada pasien. Ini experience yang kita menggunakan SWT, jadi pada kasus-kasus 24 pasien, ini memang kita belum mengupdate lagi, hanya 1 tahun. Ada 3 pasien dia dengan comorbid DM, ada 5 pasien dengan yang dia tidak berespon dengan PD-5 inhibitor. Jadi dengan menggunakan SWT Piozoev kita memberikan seminggu sekali selama 4 kali sesi, dan kita berikan shock antara 4.000 sampai 6.000 shock per sesi, dan kita lihat bahwa ini yang kuning adalah baseline-nya, yang biru 1 bulan follow up pasca tindakan, dan yang hijau ada 3 bulan setelah tindakan. Ada perbaikan IF5 score, EHS walaupun tidak tinggi, dan juga ternyata ada perbaikan lainnya seperti AMS dan juga IPSS. Dan kalau kita lihat secara skor memang IF5 itu yang kita harapkan kalau kita bilang, dok ini terapi disfungsi ereksi membaiknya itu berapa skor? Dikatakan dia secara evaluasi untuk memenuhi min yang dikatakan signifikan itu adalah sebanyak 4. Jadi kalau dia kita berikan terapi, IF skornya naik ke arah lebih dari 4, maka bisa kita katakan bahwa terapi ini berhasil. Secara take home message bahwa disfungsi ereksi ini cukup banyak pada kasus-kasus pasien dengan DM, walaupun sejauh ini kita masih kasus-kasus ini sangat-sangat underdiagnosed dan juga undertreated. Dan kita lihat bahwa kasus DMID ini memiliki risiko yang lebih berat kondisinya dan juga lebih tidak responsif terhadap treatment. Namun secara umum PD-5 inhibitor ini masih merupakan mungkin satu-satunya first line treatment untuk kasus DMID dengan yang cukup efektif dan juga well tolerated, terlepas dari kondisi HbA1c-nya bagaimana, komplikasi, dan juga dari cardiovascular risk factor seperti apa. Walaupun ada beberapa optimasi approach yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan responsiveness PD-5 inhibitor ini, dan tentunya lifestyle modifikasi dan juga glucose control ini masih penting. Dan ternyata juga terapi kombinasi ini juga memberikan success rate yang lebih tinggi dibandingkan monoterapi, dan peran testosteron saya rasa juga masih memiliki peran yang penting terutama pada kasus-kasus DE yang mungkin dengan hipogonadisme. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.